Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dalam pembahasan atau topik pada mata kuliah statistik, deskriptif, dan inferensial. Bersama saya Yudi Dharma. Dalam kesempatan ini, teman-teman semuanya kita akan berkolaborasi, bermitra dalam suatu proses pembelajaran sebagaimana topik atau tujuan dari mata kuliah statistik, deskriptif, dan inferensial itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah finishing touch atau sentuhan akhir dalam sebuah pengumpulan data untuk memberikan gambaran, informasi, sajian, bahkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan, yang akan disuguhkan teknik hitung melalui statistik, baik yang deskriptif maupun statistik inferensial. Secara umum di bangku persekolahan, statistik juga telah diberikan, khususnya berkenaan dengan statistik deskriptif. Namun lebih dari itu, pada saat jenjang perguruan tinggi, ilmu statistik merupakan mata kuliah wajib yang harus ada di setiap jurusan ataupun rumpun ilmu ataupun bidang studi. Mengingat karya tulis ilmiah sebagai salah satu hal yang sangat penting, menjadi salah satu wajib tagihan yang harus dipenuhi oleh semua insan dalam proses perkuliahan, skripsi pada S1, tesis pada S2, dan disertasi pada teman-teman di studi jenjang S3. Nah, tentunya tidak sedikit statistik sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan di setiap strata perguruan tinggi, dan tidak sedikit statistik inferensi atau yang familiar disebut inferensial menjadi pembicaraan yang sangat sering dibahas mengingat kompleksitas formula yang dibahas pada bagian tersebut. Salah satu bagian penting dalam ilmu statistika adalah persoalan inferensi, yaitu penarikan kesimpulan secara statistik. Dua hal pokok yang menjadi pembicaraan dalam statistik inferensial adalah penaksiran parameter populasi dan uji hipotesis yang akan kita bahas pada topik di mata kuliah statistik deskriptif dan inferensial. Pengertian dari suatu penelitian adalah melakukan karya ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan cara ilmiah adalah langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Sedangkan ciri-ciri dari keilmuan seperti rasional, artinya kegiatan penelitian yang dilakukan itu dengan cara-cara yang logis masuk akal. Empiris, artinya cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dengan demikian orang lain dapat melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan penelitian dalam kasus yang berbeda. Kemudian yang terakhir, sistematis, artinya proses yang dilakukan adalah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sebagaimana yang disajikan pada presentasi kali ini, nah di sini merupakan rule atau scientific method cycle, sebuah problem atau masalah, kemudian ada teori, hipotesis, penentuan sampel, pengumpulan data, penyajian data, pengujian hipotesis, kesimpulan dan saran. Tentunya dalam konteks hipotesis, penyajian data, pengumpulan data, penentuan sampel, hingga pengujian hipotesis merupakan bagian yang sangat penting yang akan diambil alih dalam proses pembahasan atau topik yang disebut dengan statistik itu sendiri. Supranto menyatakan data atau statistik tidak hanya sekedar untuk mengetahui, akan tetapi yang lebih penting lagi untuk dasar pembuatan keputusan dalam upaya memecahkan masalah. Nah, sebagaimana salah satu tujuan penting atau beberapa bagian capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, tentunya teman-teman mahasiswa semuanya akan mampu memahami jenis statistik, data, dan penyajian data, mampu memecahkan masalah menggunakan uji baik mulai dari tendensi sentral, variabilitas data, mampu memecahkan sesuai dengan pengujian hipotesis baik melalui uji prasyarat normalitas, homogenitas, uji Z, uji T, kemudian untuk yang kasus Wilcoxon, Whitney, sampai nanti diakhiri sampai uji korelasi dan regresi. Adapun dalam mata kuliah ini teman-teman juga bisa berselancar dengan menggunakan wawasan keilmuan berbagai macam referensi, baik buku seperti yang ada beberapa karya yang dihasilkan saya bersama rekan-rekan, dan buku-buku relevan lainnya khususnya dalam bidang statistik atau pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian dilengkapi dengan video canggih dan beberapa material atau learning object material yang bisa saudara-saudara nikmati. Nah, sebagai informasi penting bahwasanya statistik yang merupakan kesimpulan fakta berdasarkan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Adapun metode analisa bahwa statistik seperti yang tadi disampaikan adalah statistik deskriptif yang pernah teman-teman
peroleh pada saat di bangku persekolahan, merupakan bidang ilmu pengetahuan tentang statistika dengan kegiatan pencatatan, peringkasan, hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik manusia, tempat, dan sebagainya secara kuantifikasi, atau hal-hal yang baru bisa memberikan gambaran secara umum seperti mean, median, modus, kuartil, kemudian sampailah tentang standar deviasi. Kemudian hal yang sangat menarik yang tentunya baru akan diperoleh pada saat di jenjang terutama perguruan tinggi ya adalah statistik inferensial, merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada, sampel, atau statistik yang berkaitan dengan kegiatan penarikan kesimpulan dari fakta serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta tersebut. Dan yang jauh lebih penting, statistik ini mengarahkan kita bagaimana menjadi problem solver berdasarkan analisis dan tentunya berdasarkan data-data yang memiliki tingkat akurasi yang baik. Nah, sebagaimana yang disampaikan bahwa statistik inferensial menurut cara kerjanya merupakan terbagi menjadi dua, statistik parametrik, ya statistik yang sudah diketahui distribusinya atau sebaran datanya bersifat normal, dan statistik non parametrik. Demikian yang akan menjadi topik atau pembahasan kita lebih lanjut sebagai sebuah entry point. Diperkenankan kepada teman-teman semuanya untuk mencari, mencoba, menelaah, bahkan berselancar berkenaan dengan wisata keilmuan terutama terkait dengan statistik itu sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mudahkan kita untuk belajar, memahami, dan mengimplementasikan ilmu yang akan kita peroleh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.